Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini, hari Sabtu, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 berbunyi demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apapun katanya, gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Karena ketika hadir terang, maka gelap itu akan menjadi sirna. Artinya saudaraku yang terkasih, kalau dibuat makna metaforis, gambaran, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Injil Yohanes yang menggambarkan bahwa terang itu adalah Yesus sendiri dan kegelapan itu adalah dosa iblis itu juga. Maka apapun katanya, tidak akan bisa kita kompromi untuk membuat supaya berhubungan, berkesinambungan antara terang yaitu Yesus dan juga iblis yaitu dosa dan kegelapan itu. Karena jelas Yesus hadir di dunia ini sebagai terang untuk membawa kita dari kegelapan itu, dari belenggu dosa itu. Maka saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, terang itu jelas bahwa itu adalah lambang dari sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan. Bukan lagi penuh dengan keputusasaan, tapi terang itu mau menunjukkan ada cahaya, ada harapan, bisa berjalan dan teruslah. Jangan sampai putus asa. Kehidupan yang penuh dengan harapan. Maka inilah kekuatan bagi kita sekarang ini, di masa yang kita hadapi. Teruslah menyerahkan diri kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, sumber pengharapan kehidupan bagi kita. Berbanding terbalik dengan yang namanya gelap. Gelap adalah lambang hidup yang tidak ada pengharapan. Ada masalah, putus asa. Ada masalah, bersungut-sungut. Ada masalah, menyalahkan Tuhan. Tapi hindari kehidupan yang penuh dengan kegelapan, tapi mari terus menyadari bahwa terang Tuhan telah nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Tidak selamanya memang di dalam Alkitab, kata terang dan gelap sungguh digambarkan sebagai hal yang metaforis. Tapi dalam kisah penciptaan, gelap dan terang dipakai dalam istilah yang sesungguhnya. Gelap adalah gelap, dan terang adalah terang. Ketika Tuhan memisahkan gelap dan terang antara siang dan malam. Tapi rata-rata banyak sekali istilah gelap dan terang sungguh dipakai hanya sebuah gambaran untuk mengingatkan kita bahwa sungguh-sungguh ketika kita ada dalam kegelapan, kita akan tersandung. Tidak ada kompromi untuk itu. Jangan pernah katakan ada keberuntungan ketika kita dalam kegelapan. Hanya sekali-sekali ada ketidakberuntungan di sana. Jangan membuatnya kabur-kabur, jangan membuatnya kompromi di tengah-tengah itu. Tapi harus berani kita untuk memilahnya. Saudara-saudariku, dalam dunia Yunani, kata gelap lebih menunjuk kepada takut pada kematian. Kegelapan itu, hidup dalam kegelapan itu sebagai lambang hidup yang takut pada kematian. Tapi hidup dalam terang digambarkan adalah hidup yang tidak takut akan kematian. Bukan berarti mau mengatakan saya tidak takut untuk mati, tapi yang mau dikatakan kematian sekalipun bukan hal yang paling akhir dari segalanya.
tapi ada harapan di balik itu, dan itulah terang yang dihadirkan oleh Tuhan bagi kita. Kegelapan, di sanalah bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Kesedihan, kepiluan, cukup di situ, tidak ada lagi harapan. Tapi kita bukan demikian. Maka saudaraku yang terkasih, sering sekali Injil Yohanes menggambarkan Yesus adalah terang, kemudian Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri, firman itu sendiri. Maka saudara yang terkasih, semua arah dan penuntun bagi kita untuk berjalan dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Teruslah bersandar kepada Yesus, teruslah menyerahkan diri kepadanya, teruslah berkarya, teruslah melakukan pekerjaan, teruslah melakukan semua yang ingin kita lakukan, namun pastikan dalam terang kasih Kristus, bukan untuk tujuan dan proses kegelapan. Tuhan Yesus menguatkan saudaraku. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan hingga hari ini. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami di dunia ini, sehingga kami semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, pandemi COVID sungguh belum selesai. Kami terus memohon kehadapan-Mu ya Allah kami. Kuatkan kami untuk menghadapi ini semua. Dan biarlah kami tetap bertahan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Berikan terus kekuatan, kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan kepada pemerintah kami, untuk terus dalam langkah yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, sertai seluruh jemaat-Mu dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, apapun rencananya, apapun yang akan dilakukannya, Tuhan bersama dengan jemaat-Mu. Jemaat-Mu juga Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amang P. Manulang dari Week 6, Tuhan berikan Tuhan semangat. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Amang Manulang yang kami kasihi. Berikan Tuhan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat-Mu yang sakit di Week 8 Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat penyakit dari inang yang kami kasihi dan bisa pulih kembali dan mengingatkan dan menasehati anak-anaknya di dalam kehidupannya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Bapa kami di dalam sorga, berikan juga kekuatan kepada hamba-Mu, Amang Sintua Sitinjak, yang sedang terbaring lemah pada saat ini. Tuhan, berikan semangat, berikan kekuatan kepada Amang yang kami kasihi. Dalam nama-Mu kami serahkan semua permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.